tua langsung terjun lapangan, tetap ya komunikasinya tetap harus dijalankan ya, walaupun kalian masih observasi teman-teman, karena S1 memang observasi, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa melakukan tindakan ya, tindakan asal didampingi oleh si A. Teman-teman kasih tahu saya mau melakukan pembinaan fisik ya, kasih tahu si ayah pasti dampingin. Jadi jangan ada anggapan nggak mau, saya nggak mau ngapa-ngapain, kan saya cuma observasi, tidak ya. Jadi jangan sia-siakan waktu praktek hanya untuk observasi bener-beneran kayak gitu ya, karena yang dinilai dari teman-teman adalah keaktifan. Jadi nanti si A pasti ngelaporin nilai si A seperti ini, soft skillnya, penampilan kliniknya seperti apa kayak gitu ya. Nanti bulan 8 ya kita ketemu di rumah sakit ya. Oke, untuk persiapan tadi sudah. Nah, persiapan lingkungan ya sama ya, tempatkan kondisi anaknya di tempat yang nyaman ya. Kalau anak bayi enak ya, ibu ya saya bawa dulu adiknya ya, saya akan melakukan pengkajian fisik ya, ibu bersedia atau ibu mau mendampinginya boleh ya. Biasanya sih di sekitar situ aja, kecuali kalau ada tindakan impuls ya, tindakan yang lain-lain, biasanya anaknya akan dibawa ke ruang tindakan, ibunya boleh ya, ibunya pasti mengikuti, karena apa tadi ya, anaknya nangis dan segala macam itu sangat dibantu oleh orang tuanya, mulai dari dipegangin oleh orang tuanya ya, diiniin sama orang tuanya, didampingi, itu justru akan menurunkan sekali ya nyeri anak kayak gitu ya. Terus setelah itu, setelah izin ke ibunya, langsung kita melakukan ya. Tadi persiapan sudah ya, saya hitung alat sudah ya. Persiapan lingkungan ya, jauhkan dari benda-benda yang berbahaya ya. Obat-obatan ya, misalnya tadi dibawa itu ya, jauhkan. Setelah itu suasana yang nyaman dari segi pencahayaannya juga, apalagi pencahayaannya, apalagi di situ? Poin ke-18, disiapkan meja ya. Kalau seandainya memang di ruangan itu pempisnya, berarti tempat tidurnya harus yang benar-benar terjaga, karena resiko jatuh pada anak ya. Berarti pasang bed plang ya, pasang bed plangnya kalau kita langsung di itunya ya, di ruang rawatnya ya, takutnya resiko jatuh ya. Setelah itu apa lagi? Persiapan klien dan keluarga ya, tadi sudah ya. Tapi kita ulang lagi. Selamat pagi Ibu, saya perawat Ida, saya yang berdinas pagi ya, pagi. Jadi nanti mulai dari jam 7 sampai jam 2 saya akan bertugas di ruangan ini ya. Rencananya hari ini saya akan melakukan pemeriksaan seluruh badan anak Ibu dari kepala sampai kaki ya. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat sejauh mana ya perkembangan anak Ibu, sejauh mana apakah ada yang tidak normal ya, sehingga nanti saya bisa langsung memberikan laporan ke dokter dan langsung kita tindak lanjuti ya. Itu tujuannya. Selanjutnya menjaga privasi ya, walaupun anak tetap ya kita jaga privasinya ya, walaupun dia bukan dewasa, mungkin dia belum tahu malu dengan orang lain, tapi tetap ya menjaga privasi tetap ya, itu salah satu SOP kita melakukan tindakan jaga privasi. Terus apa lagi? Ngatur posisi ya, posisinya yang enak, terus yang senyaman kita ya. Jangan pada saat kita melakukan infus sebelah kanan misalnya, tapi kita posisinya di sebelah kiri gitu ya. Jadi posisinya yang enak bagi kita dan nyaman juga bagi anaknya ya. Selanjutnya apa lagi? Tingkat kesadaran. Nah, kita nilai ya. Kalau untuk masih ingat tingkat kesadaran? Ayo, tingkat kesadaran sama aja dengan iya, kosmetis. Ayo, kosmetis. Somnolen, stupor atau delirium. Masih ingat verbalnya? Ininya berapa? Ice-nya? Motoriknya? Ya Allah. Iya 15. Itu untuk yang CM, kosmetis, ya kan? Bukan. Iya. Nah, apa aja
4. Terus are you sure? Ya, tolong dibaca lagi ya, karena dipakai terus, Neng, dipakai terus nih. Jadi jangan lupa tempis anak atau di KD udah wassalam, udah selesai, nanti nggak dipakai lagi, enggak, semuanya terus sampai akhir teman-teman. Ya, jadi tolong dicek lagi ya. Saya nggak mau ngejelasinnya lagi, udah semester 4 masih kayak semester 1 gitu ya. Jadi tolong dibaca lagi. Jadi kita lihat ya tingkat kesadarannya ya, kira-kira anaknya masuk ke mana nih gitu ya. Nah, itu juga menjadi catatan penting bagi kita. Anaknya kosmetis kah ya, terus nanti ada struktur kah dan lain-lain ya. Tolong diingat lagi. Setelah itu baru kita lihat kondisi umumnya, keadaan umumnya. Dari segi apa aja? Ekspresi wajah, nyeri. Anak menilainya dari ekspresi wajah, terutama untuk anak-anak yang mungkin belum bisa berbicara ya. Betul. Masih belum bisa verbal ya, kalau untuk anak yang tentunya usianya mungkin kurang dari 1 tahun. Jadi kita melihat ekspresi wajahnya. Untuk apa? Untuk menilai dia nyeri tak? Keluar deh Sumatera, nyeri tak katanya ya, nyeri atau tidak gitu ya, dari meringis, dari apa itu kan kita bisa melihat ya dia ada nyeri atau tidak kayak gitu ya. Terus kenyamanan dia juga dengan ekspresi wajah ya, dengan melihat kita dengan kayak seperti menarik diri, takut-takut, itu juga menjadi salah satu indikator kita ya terhadap kondisi umum si anak ya. Terus ada ketakutan tadi udah ya, defisit mental untuk gangguan ya, gangguan yang misalnya gangguan mental ya, itu mungkin akan lebih terlihat jelas untuk anak-anak ya. Postur ya, kalau postur kalau untuk anak kurang dari 2 tahun mungkin tidak terlalu terlihat ya, kalau untuk anak yang 2 tahun ke atas dia akan terlihat ya. Mungkin kalau nyeri mungkin dia akan memegangi daerah yang nyeri ya, biasanya perut kah ya, tergantung posisi nyerinya di mana ya, dia akan langsung megang gitu ya posisinya. Terus perilakunya ya, reaksi terhadap stres, kemarin kita juga sudah bahas ya. Apa kira-kira masih ingat nggak? Dia udah stres dengan orang baru, apa biasanya? Nangis. Terus apa lagi? Nangis kencang. Terus apa lagi? Teriak-teriak ya. Kita bisa memantau anak itu dari segi perilakunya. Kadang menendang, agitasi ya, menendang kita, pipisin ada loh ya, pipisin kita, itu salah satu perilaku ya. Karena apa? Anaknya sudah stres duluan gitu ya. Dengan kita mendorong troli atau membawa baki ya, padahal kita misalnya mau tensi aja kan, kita nggak melakukan perlukaan apapun ya, tapi dia sudah stres duluan. Akibatnya apa? Atau bisa juga selain tadi ya fisik, bisa dengan verbal ya, manis ya gitu, nantilah langsung lah ya teman-teman terjun langsung. Jadi apa yang saya sampaikan buktikan sendiri gitu ya. Tapi kalau yang manis ya itu mungkin untuk anak yang sudah agak gede gitu ya, jadi saking stresnya dia muncullah ya verbalnya gitu. Kalau untuk anak kecil paling nangis ya gitu, ketakutan segala macam ya, itu perilakunya ya. Itu teman-teman harus mengkaji. Nah, lihat ya, kalau untuk orang dewasa apakah pernah dipisah-pisahkan dan juga di pernapasan? Kalau ini coba lihat, wah banyak ya, banyak kan? Banyak. Bagaimana dari segi nadi dari neonatus, toddler ya, school itu beda. Dari segi pernapasan neonatus, infant, toddler banyak sekali ya. Nah, jadi gimana Bu? Ya harus dihafalin, harus tahu batas-batasnya. Jadi pada saat ketemu dengan klien, pada saat ketemu kalian dengan pasien anak ya, jangan seenaknya nanti nulis di laporan nggak normal gitu ya, nggak normal, padahal untuk ukuran segitu normal gitu. Inilah ciri khas ya, ciri khas di keperawatan anak ya. Kita lanjut lagi ya, untuk mengukur dicuci tangan ya, tetap cuci tangan. Karena apa? Untuk meminimalkan infeksi ya. Karena kita misalnya
dari anak ke anak satu lagi, misalnya pindah, kita ukur tensi, ukur suhu dari anak ke anak lain. Kalau nggak cuci tangan apa? Bakteri yang dari anak satu pindah lagi gitu. Kan udah kebayang imunnya, sistem imun anak gimana? Belum ya, belum maksimal kayak orang dewasa. Jadi kalau sempat kita tidak ada ya cuci tangan yang dengan baik, ya pasti dari anak ke ini menular terus ya. Apalagi kalau nanti teman-teman langsung di prakteknya di ruang peri ya, peri. Jadi ketemu anak yang BBLR, ketemu anak yang aspeksia, ketemu dengan anak yang prematur dan yang lain. Nah, anaknya di inkubator, teman-teman melakukan ganti pampers misalnya, ya buka inkubator satu, udah taruh satu lagi, masuk lagi tangannya gitu, ya udah ya tingkat infeksinya juga tinggi. Makanya kemarin pada saat bulan 3 kemarin sempat di stop karena apa ya, kesalahan teledor juga gitu ya, infeksinya tinggi karena ya itu kurang ya perawat salah satunya ya. Jadi dari anak satu ke anak yang lain kurang ya, untuk salah satunya adalah cuci tangan ya. Oke, kita lihat untuk yang nadi ya, kita buka biasanya ya. Untuk dewasa biasanya di mana? Di lengan. Nadi apa? Jangan bilang di lengan, nadi apa? Brachial. Radial ya, radial begini. Kalau untuk bayi nggak akan kepegang, nggak akan bisa, nggak akan kita terdeteksi ya. Kita harus menggunakan stetoskop. Terus kita pilih nadi mana? Nadi apikal. Mana apikal? Mana? Ini lulus KD-nya nggak nih? Lulus. Nadi apikal di atas puting bayi ya, di atas puting bayi. Kita dengerin ya menggunakan stetoskop. Karena apa? Masih tangan kita nggak terlalu sensitif. Selain itu, nadi anak bayi itu masih denyutnya pelan sekali. Jadi kalau untuk bayi ya, nih lihat ya, di situ sudah ada ya nadi ya, tentu kurang dari 2 tahun biasanya. Jadi pasiennya mungkin untuk 1 tahun 6 bulan misalnya, pakailah stetoskop ya, stetoskop anak terutama. Kita dengerin nadinya di nadi apikal. Kalau sudah lebih dari 2 tahun sudah bisa kita di nadi radialis menggunakan telunjuk ibu jari ya, seperti ini ya, bisa kalau lebih dari 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun, ingat pakai apa? Stetoskop di nadi mana? Apikal. Gitu. Selain nadi apikal, mungkin itu tambahan biasanya di nadi mana lagi? Ayo. Femoral. Di mana femoral? Kaki. Ya, di sini. Itu makanya kalau anak bayi, kalau kita melakukan AGD suka di arteri sini, karena apa? Denyutnya gede. Gitu. Ya, jadi ada apikal, femoral. Ya, oke, itu untuk nadi. Nah, nilai normalnya lihat neonatus gimana? Berapa neonatus? 80 sampai 160. Tinggi kan? Tinggi. Infant? Infant atau infant toddler? 60 sampai 110. Oke, usia sekolah? Sama. Ya, gitu. Ya, itu. Jadi nanti pada saat teman-teman, oh anaknya masih di neonatus, pada saat didengerin, kok lama banget ya, kok sampai 100? Kira-kira normal nggak? Normal. Ya, kalau dewasa lebih dari 100 ada apa? Ada kelainan ya kan? Kan maksimal sampai berapa? Dewasa? Berarti kalau sampai 120 berarti ada apa? KMB. Nadinya. Ada apa? Ya, apa namanya? Takikardia. Ya, jangan lupa itu. Ya. Oke, selanjutnya itu sudah ya, dengan cuci tangan,
ingat ya, kalau untuk mengukur nadi di mana tadi? Bayi kurang atau anak kurang dari 2 tahun. Nah, di mana? Apikal. Dengan menggunakan apa? Dengan bantuan apa? Stetoskop. Selain di apikal? Femoral. Oke. Ya. Terus pernapasan. Ya. Pernapasan kalau untuk dewasa biasanya kita mengamati pergerakan dada. Kalau untuk anak biasanya kita pakai apa? Lihat abdomen, karena dia masih pernapasan abdomen gitu ya. Kita amati bukan dadanya karena agak sulit ya kalau untuk dada, tapi lebih ke abdomen ya. Nih, lakukan pengukuran dengan mengamati gerakan abdomen ya. Nah, kalau untuk anak usia lebih usia sekolah itu sudah kita kembali ke area yang lebih kayak dewasa, ke bagian dada ya. Nah, itu juga ya, pernapasannya juga beda-beda. Neonatus ya, neonatus sekian ya. Berapa neonatus? 30 sampai 60 ya. Terus infant ya 30 sampai 50, toddler gitu ya. Jadi nilainya berbeda-beda ya. Jadi tolong dipahami, dihafalin ya. Oke, untuk tekanan darah ya. Tekanan darah biasanya tekanan darah ini diukur di atas usia 2 tahun ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang misalnya kondisi tertentu ya, mungkin yang harus dilakukan observasi memang secara berkala ya, biasanya kita biasakan lakukan pempis juga ya, terutama untuk yang bagian nadi. Sama ya caranya ya. Sama caranya sebelumnya nih, letak ininya ukurannya juga akan lebih kecil ya. Biasanya kalau untuk misalnya 2 tahun gitu pakai yang begini, tapi kalau untuk yang baru lahir biasanya kayak elektroda aja ditempel-tempel. Ada yang pernah tahu kan? Pernah lihat? Ya, jadi tempel. Jadi nggak pakai beginian ya. Tapi kalau udah 1 tahun 2 tahun ini udah bisa pakai ini ya. Sama caranya ya. Ini ya, masih ingat caranya gimana? Pasang manset, terus di atas berapa? 3 jari ya. Anggap aja ini udah 3 jari ya, karena ini habis nih. Atau ini ya harusnya ya, tapi saya sering pakai itu. Wajahnya belum jadi ya. Oke, udah ya. Setelah itu gimana? Udah pasang. Terus sama kayak cara yang dewasa ya, kita raba dulu ya. Raba, terus kita pompa sampai tidak teraba lagi ya. Kalau sudah itu langsung baru pakai stetoskopnya di area mana? Di mana? Di atas nadi ya. Setelah itu pompa lagi ya. Baru nanti kita apain? Turunkan. Ya, terdengar suaranya. Yang pertama itu, kalau suara pertama apa? Sistol. Yang terakhir? Diastol. Ya, oke, sama seperti itu. Nah, teman-teman silahkan cek ya, neonatus berapa? Ya, neonatus berapa itu? 50 sampai 70 per 25 sampai 45. Begitu seterusnya ya. Jadi nanti pada saat teman-teman ke rumah sakit, nah ini harus dipahami ya, karena setiap itu berbeda. Jadi caranya sama aja, kecuali tadi yang saya bilang, kalau untuk empis yang bayi baru lahir ya Bu Umi, nah itu lebih banyak lagi. Tapi kalau ini sama aja ya. Begitu juga untuk selanjutnya suhu ya. Suhu kita siapkan, biasanya kita bawa baki kecil ya, baki kecil. Kita kalau ke pasien bawa baki juga yang kecil ya, kita taruh ya. Terus apa, kita siapkan untuk ini untuk yang digital ya. Sekarang mah udah kayak gini semua. Kalau zaman dulu saya pakai yang raksa, harus pakai apalagi cairan ya, desinfektan segala macam, dicelupin dulu, diturun-turunin dulu kayak gitu ya,
baru nanti dipakein rasa ya macam lain sudah modern, sudah enak gitu ya. Tapi tetap ya sebelum ini kita harus kita keringkan dulu apanya? Ketiaknya, aksilanya ya, dikeringin dulu, takutnya bisa ada keringat, ada apa gitu ya. Ya, kita kan untuk mengetahui suhu yang ini ya, mana ya? Ada berapa cara pengukurannya untuk suhu? Ada Apa aja? Oral, Rektal. Ya, kira-kira yang mana yang suhunya benar-benar mendekati suhu tubuh Aksil. yang benar-benar real, suhu rektal. Ya, rektal. Ya, ya, jarang sih, ya jarang dilakukan. Biasanya kalau sekarang udah pakai timpani udah langsung sensor gitu ya, atau minimal kalau memang rumah sakit yang mungkin peralatannya masih terbatas, biasa kita pakai aksila. Ya, ini cuma aksila aja ya Bu, ini ya, untuk yang itu enggak ini. Ya, jadi tadi sudah dibersihkan. Ya, anak kan susah ya, anak suka berak segala macam. Pertama, ada. Ya, itu ya, yang zaman dulu nih ya. Oke ya, kalau dulu saya pada saat praktek, wah, sering mengganti ini. Ya, waktu saya dulu pakai yang di rumah sakit, tahu-taunya pecah bar gitu ya. Namanya juga mahasiswa kadang ceroboh gitu ya. Tapi kalau sekarang kan udah nggak pakai gini, jadi nggak ada resiko mengganti barang rumah sakit lah. Ya, oke, jadi biasa pakai seperti ini. Ya, terus kita iniin, ya, kita minta bantuan ibunya. Ya, kalau untuk kita mungkin dengan pegangin kayak gini dia takut, tapi kalau ibunya mungkin lebih nyaman gitu ya. Nah, kalau ini kan otomatis, ya, otomatis bunyi, ya sudah kita ambil. Nah, setelah itu kita ambil kasa lagi, kita bersihkan. Ya, jadi pada saat nanti ke anak lain, ya lebih baiknya kita ganti, atau kalau tidak mungkin kan tadi sudah dibersihkan, jadi tidak meminimalkan lah ya efek penularan. Nah, itu ya kayak gini ya, ini dimasukin nanti ya, sampai berapa biasanya sampai 15 menit gitu ya. Nah, ini. Jadi nanti kita turunkan dulu ya, sampai di benar-benar turun ke bawah, baru kita masukin ini ya. Teman-teman udah tahu kan ya, nanti silakan kalau mau lihat caranya. Oke, itu normalnya berapa suhu? di oral 35 sampai 37. Ya, nah itulah kan ada perbedaan ya. Yang paling ini juga yang mana yang rektal kan, yang mendekatin melihat suhunya ya seperti apa sih ya, itu untuk mengukur suhu tubuh ya. Terus mengukur skala nyeri. Nah, ada tambahan, sebenarnya dewasa juga ada ya, cuma dewasa mungkin lebih gampang di ngeceknya ya enggak? Pak, ada yang nyeri sebelah mana Pak nyerinya? Kira-kira kalau di 0 sampai 10 nyerinya nilainya Bapak kasih nilai berapa, kan enak. Kalau untuk orang dewasa. Kalau anak bayi gimana? Susah. Di situ tuh ada ininya ya, ada skala ukurnya. Ada namanya kalau neonatus NIPS ya. Nanti secara teori akan kita bahas ya. Karena tadi nggak masuk, jadi harusnya tadi kita bahas tentang nyeri, skala nyeri dan lain-lain. Tapi nanti mudah-mudahan minggu depan kita mulai masuk ya sama pengukuran tumbuh kembang ya. Jadi kita melihat NIPS itu yang diukur apa sih, dari segi tangisannya ya, tangisannya yang seperti apa, tangisannya yang mungkin sampai suaranya melengking, nah itu nilainya ada gitu. Terus dari gerakan ya, gerakan anak ya kalau bayi. Nah, terus jangan anggap sepele ya, kalau anaknya nangis melengking itu menandakan apa? Adanya nyeri. Anak nggak bisa ngomong, mah sakitnya sebagian di bagian ini mah gitu ya, sakitnya ini loh kayak gitu ya, sakitnya tuh di sini enggak gitu ya. Tapi dengan cara tangisan, dengan gaya atau gerakan tubuhnya itu makanya nanti kita ngebahas NIPS ya, fast leg ya, terus Wong. Jadi ini masing-masing di stase itu untuk alat ukur nyerinya
itu jadi beda-beda ya. Lebih kalau untuk anak usia sekolah ya, sama kayak kita bisa melihat dari segi wajahnya, kira-kira sakitnya mana, apakah tersenyum gitu, pernah tahu dari tersenyum atau dia seperti kayak smile yang mulutnya seperti itu, nah itu VAS ya, atau dengan Wong ya. Tapi kalau yang NIPS itu tadi dari tangisan